Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai hakikat dan hikmah rukun iman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul Allah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama tentunya ada saya, yaitu Anindita Wahyu Astari dengan NPM 20.0501.0018, Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan yang kedua ada Cahya Hairani dengan NPM 20.0501.0019, Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Magelang. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai hakikat dan hikmah rukun iman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul Allah. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat, yang wajib kita percayai dan yakini. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa umat manusia sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun lalu. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga selamat dunia akhirat. Poin yang kedua yaitu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang telah diberi Allah untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu seorang Rasul. Selanjutnya yaitu cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul termasuk ushul atau pokok iman. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana beriman kepada Rasul dengan pemahaman yang benar. Syekh Muhammad Soleh Al-Utsaimin menyampaikan dalam kitabnya bahwa keimanan kepada Rasul itu terkandung 4 unsur di dalamnya. Apa saja sih 4 unsur yang terkandung di dalamnya? Yang pertama yaitu mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua yaitu mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui dan mengimaninya secara global. Yang ketiga yaitu membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul. Dan yang keempat yaitu mengamalkan syariat nabi di mana nabi diutus kepada kita. Nah, di sini sudah terpampang 25 nama nabi dan rasul yang tentunya kita sudah tahu dari sejak kecil bahwa nabi-nabi tersebut harus dan wajib kita imani dan juga yakini. Ya, yang selanjutnya adalah tugas para rasul-rasul Allah. Apa sih tugas para rasul-rasul Allah? Yang pertama yaitu menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhi dari kejahatan. Dan yang keempat yaitu membawa kabar gembira dan juga peringatan. Dan yang terakhir, memperbaiki kondisi umat manusia. Poin yang selanjutnya yaitu fungsi iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengingkari mereka walaupun hanya salah seorang rasul, maka dianggap kafir. Kemudian yang kedua yaitu mengimani rasul yang telah kita kenal maupun yang tidak kita kenal namanya. Dan yang ketiga yaitu membenarkan berita-berita yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan syariat-syariat mereka yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Poin yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa rasul itu benar-benar manusia pilihannya.
Yang kedua yaitu untuk mengamalkan apa saja yang disampaikan para rasul. Yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang keempat yaitu mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir itu lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah kepada umatnya. Baik, untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya yaitu ada hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah itu ada banyak. Salah satunya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup, terjaga ketakwaannya dan menjauhi larangannya, serta termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Selanjutnya ada 4 kitab-kitab Allah, yaitu ada Al-Quran yang diutuskan untuk Nabi Muhammad. Lalu ada Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 17 ayat 2. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Surat Al-Isra. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniainya. Kitab Injil. Dalam Islam, Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa SAW. Kata Injil merupakan bahasa Arab yang jamaknya In-Najil. Kata ini masuk ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan. Kata Injil dalam Al-Quran disebut banyak 12 kali dalam 6 surat, yaitu Al-Quran surat 3, ayat 3, 4, 8, 6, 5, dan masih banyak lagi. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad yang dapat menjadi serat ibadah dengan bacanya. Adapun Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada musyaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 134. Nah, cermin perilaku iman kepada kitab Allah. Cerminannya yaitu 1. Selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. 2. Selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitab-kitab. Yang ketiga yaitu selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang keempat yaitu selalu mengamalkan perilaku yang baik ke keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Yang kelima yaitu selalu menjaga kesucian kitab dan